my God, no way. Oh man, brother got the Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari Minggu ke Kota Wonogiri. Cakep. Jangan lupa untuk pergi kemari. Cakep. Sebelum video ini kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke. Baiklah, saya Rois Amin Munfarid. Saya Safira Ajani. Saya Elisa Judira Bawang. Saya Astria Jara. Saya Kayla Felicia Zara. Kami dari kelas 10-6 akan membawakan video tentang tugas sejarah. Baik, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung saja kita menuju videonya. Let's go! Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya. Laras rasa nihil ragu, biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak sugai ragamu banget ya hari ini. Aku pengen ke kelas. Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Vira sama Elisa? Lagi lihat video Malaysia Purba nih. Oh, gitu ya. Kalian penasaran gak sih manusia purba yang ada di Indonesia itu apa aja? Ciri-cirinya apa aja? Menunya siapa? Terus ditemukan di mana? Penasaran? Penasaran ya? Ini apa? Coba. Ini peta harta karun. Di sini tertuliskan peta ini bisa membantu kalian untuk menemukan jawaban kalian tentang penasaran kita tentang manusia purba apa aja yang ada di Indonesia, ciri-cirinya, penemunya, dan tempat ditemukannya di mana. Di sini tertulis di setiap tempat yang kita temui itu ada petunjuknya, dan petunjuknya itu ada di berbagai tempat. Kalau kita datangi tempat itu satu persatu, kita perlu melakukan beberapa tes agar bisa menemukan jawaban kita. Berarti kita semua harus menuju ke beberapa lokasi ini. Aja yuk. Ayo. Kalian siap? Oke. Siap. Let's go. Wah, jadi kita kemana dulu ya teman-teman ya? Mana ya? Oh, kita ke tempat yang pertama dulu nih. Manusia Indonesia. Oh my God. Siap. Kesempatan tempat pertama kita. Di sini tertulis kamu harus menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan untuk dapat menemukan jawaban pertama dari manusia purba. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apa menurut kamu apa itu manusia purba? Apa ya? Aku tidak tahu.
Kalau menurut sih itu manusia purba itu adalah manusia yang hidup jauh dari zaman sebelum kita ada di sini. Manusia yang masih tidak terlalu pintar, masih sangat pribumi lah. Ibaratnya mereka belum menemukan tentang baju, tidak bisa berbicara, tapi mereka jauh banget dalam Selamat, kamu berhasil menjawab pertanyaan pertama karena ini tidak terlalu spesifik sesuai pendapatmu. Silahkan cari buku ajaib yang ada di sekitar pohon yang ada di lokasi pertama. Sama. Ini baru sama kan? Iya. Gimana? Mana ya? Ini ketemu. Itu dia. Bukunya ini. Coba kita buka. Kita buka ya teman-teman. Goyang nih. Ini buku ajaib. Di sini tertulis manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum adanya tulisan atau lebih sering disebut dengan manusia praaksara. Orang yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Lama banget ya berarti. Ini lama banget ya. Di sini lagi tertulis manusia purba yang pertama ditemukan adalah Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Fosil ditemukan di Ngandong, Sangiran, dan Trinil yang dipelopori penggalian oleh E.W. Du Bois. Fosil Homo erectus di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erector yang diperkirakan hidup sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda, yaitu E.W. Du Bois di desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 1891. Wah, ditemukan sama orang Belanda, padahal kita orang Indonesia. Nah, fosil ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang atas dan tulang kaki dan tengkorak dengan ciri fisik memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cm. Wih, tinggi banget ya. Itu seberapa ya? Segini apa ya? Aduh, tinggi banget. Ciri kedua adalah memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Oh, ini tinggi yang sedang. Memiliki postur tubuh yang tegap, mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat, mempunyai hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi, memiliki wajah menonjol ke depan serta dahinya miring ke belakang, terus di bagian belakang kepala terlihat menonjol. Itu yang pertama. Bukunya hilang lagi. Oh my God. Hilang kemana ini? Kemana ya? Pak, coba buka pakai petanya. Selamat. Jika kalian masih ingin tahu yang selanjutnya, pergi ke lokasi selanjutnya. Kita harus cari di tempat yang lain lagi ya, supaya bisa nambah gitu. Mana ya ini? Tidak apa-apa. Ayo. I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Wah, ini lokasi kedua sudah dekat teman-teman. Ini dia. Aduh, ya pelan-pelan. Lain kali hati-hati dong. Di sini di lokasi kedua ini tertulis, jika kalian ingin menemukan jawaban selanjutnya tentang manusia purba, kalian harus melakukan uji fisik, yaitu salah satu di antara anggota kalian melakukan 10 push-up. Kok ini lebih berat? Aku sih bisa aja, tapi kok ini lebih berat dari sebelumnya ya? Suruh push-up ya? Berat ya udah, aku aja kalau emang gak ada yang bisa pegang dulu. Terus minggir. Oke. Biji, dorong. Watch my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Watch my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang.
Coba lihat mapnya, ada yang Oh baru. ini nggak? muncul. Oh iya, ini muncul. Selamat, kamu telah menyelesaikan rintangan kedua untuk bisa menemukan jawabannya. Cari lagi buku ajaib itu dan temukan jawaban kedua. Petunjuk buku ajaib itu ada di dekat tulisan The Book is Source of Knowledge. Ini kecil teman-teman, ini tulisannya. Itu bukunya. Itu iya bukunya. Nah, kok di sini ya? Ini bukunya ajaib banget. Coba buka. Pegang katanya dong. Nah, wah ini dia. Kita dapat 3 sekaligus nih dari manusia purba karena rintangannya lebih berat dari sebelumnya. Yang manusia purba kedua adalah Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia raksasa dari Pulau Jawa. Hah? Dari Pulau Jawa berarti Berarti di kita dong. iya. Berarti ada dong manusia purba di kita ya. Wah, aku bangga. Pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich. Wah, dari Jerman Belanda. Jauh banget ya. Iya, ngapain gitu ya? Talfon Noingswald di Sragen, Jawa Tengah pada 1941. Meganthropus temuan Van Noingswald berasal dari masa Pleistocene awal, yaitu lapisan bawah. Ciri-cirinya adalah berbadan tegap, tonjolan tajam di belakang kepala, Tahu dong. bertulang pipinya tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu. Nah, terus Saya nggak tahu. hilang dagunya. Otot punya gigi dan rahang besar dan kuat. Terus yang selanjutnya adalah Pithecanthropus mojocertensis. Fosil ditemukan oleh Jokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah von Noingswald. Andojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Tepuh Klagen sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Ciri Pithecanthropus mojocertensis meliputi badannya tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Berarti dia tegap, tapi nggak lebih tegap dari sebelumnya. Berarti segini lah. Berarti agak bungkuk ya. Iya, tinggi badannya sekitar 165 sampai 150 cm. Sedengan lah. Sama dong kayak aku. Udah kayak tinggi yang tadi yang pertama ya. Wah, tinggi banget. Terus yang selanjutnya adalah tulang rahang dan gerahamnya kuat, bagian keningnya menonjol, hidungnya lebar dan tidak berdagu. Terus volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Wah, berarti dia volume otaknya belum sempurna dong. Berarti masih agak-agak gimana gitu ya. Gimana tuh? Waduh, yang namanya juga manusia purba. Hilang kemana lagi nih bukunya? Aduh, belum selesai kita. Coba lihat petanya. Selamat, kalian telah menyelesaikan rintangan kedua. Pergi ke rintangan yang selanjutnya untuk menemukan tentang penjelasan manusia purba selanjutnya. Wah, jadi semakin kepo nih kita. Ya, masih semangat kan? Masih Yuk. dong. Yuk, let's go. Masih lama guys. Wah, kayaknya nggak terlalu sih, tapi masih jauh. Nggak tahu lah. Buat apa namanya? Biar tahu apa sih manusia purba yang ada di Indonesia, ciri-cirinya apa, siapa penemunya, dan temukannya di mana. Baiklah, ayo langsung kita datang. Lokasi ketiga kita startnya yaitu jika kalian ingin tahu tentang manusia purba yang ada di Indonesia, langkah selanjutnya adalah kalian harus menyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah yang kira-kira lagu daerah ya. Gimana itu kalau yang berasal dari Pulau Jawa? Sebentar. Biru-biru pacu gak sih? Bagus. Itu gampang. Iya, benar-benar. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Gunung pacu, Lele
Kau terbaring di selantang. Wah, yang di sini tertulis lagi nih ditanya, selamat, kalian telah tuntas menyelesaikan rintangan yang ketiga. Silahkan kalian cari buku ajaib itu kembali. Buku ajaib itu berada di bawah tangga di sekitar kalian. Bawah. Tuh, di sana tuh tangga. Oh, ini panas banget. Kamu ikan aku lagi. Buka. Mana itu? Tolong pegangin kertasnya dulu. Baca lagi. Nah, kita nemuin tentang yang keempat, terus 5 dan keenam. Langsung aja kita baca ya. Yang keempat adalah Vitae Contrapus soloensis. Wah, namanya unik banget ya. Fosil ditemukan oleh BHR von Kleiningswald, terluar dan Openmoor di desa Ngandung, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia dari Solo. Berarti dari kerak. Anoman? Wah, bukan. Tropis banget itu. Ya, ciri-cirinya itu sedikit nih. Tengkoraknya lonjong, tebal, terus padat. Terus memiliki rongga mata yang sangat panjang. Oh, Panjang. Gimana tuh? Wah, unik banget. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu yang kelima, Homo soloensis. Fosil ini ditemukan oleh sejarawan Appenur, Gerhard, dan GHR Kleiningswald di wilayah Ngandong, Blora, Sangiran, Sambong, Musan, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai 1933. Wah, sebelum Indonesia merdeka ya. Iya dong. Diperkirakan hidup sekitar 300.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Wah, 300.000 berarti udah ada dinosaurus belum ya? Belum ya. Ciri-cirinya adalah tengkoraknya lonjong, tebal, dan masif. Masif itu apa? Kurang tahu, tanya Google. Terus yang kedua, hidungnya lebar dan rongga matanya sangat panjang. Terus yang ketiga, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cc. Berbadan tegap, tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Wah, tingginya ideal ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Iya. Itu kan sama dulu kan? Iya. Terus yang keenam itu adalah Homo wajakensis. Fosil ditemukan di desa Wajak. Oh, sesuai namanya ditemukannya di Tulung Agung, Jawa Timur oleh Van Rietschoten. Pada ini dia teman-teman, tempat terakhir kita. Di sini tertulis tidak ada rintangan bagi kalian. Selamat, ini adalah bonus karena kalian berhasil menyelesaikan rintangan-rintangan sebelumnya dengan baik. Silahkan kalian pergi menuju ke atas tangga dan temukan buku ajaib itu. Buku ajaib itu menjadi milik kalian, dan setelah kalian menemukan buku ajaib itu akan terjadi sesuatu hal yang mengejutkan di salah satu tas teman kalian. Wah, apa itu? Ayo, langsung aja. Ini kan. Let's go. Ya. Pegang. Nah, ini adalah yang terakhir yang ada manusia purba, yaitu Homo floresiensis, ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan fosil ini sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilai bahwa Homo floresiensis merupakan nenek moyang bangsa Indonesia, nenek kita. Wow, ciri-cirinya adalah tinggi badan bisa mencapai 1 meter, tinggi banget. Terus bentuk dahinya sedikit dan tidak menonjol. Tengkorak kepalanya kecil, terus tulang rahang menonjol. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Arti dari nama ini adalah manusia cerdas. Juga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Nanti pintar banget ya.
dong. Iya, namanya ada, tapi intinya 25.000 dapat 5.000. Tapi Wah, berapa banget dong Iya. sebenarnya. ciri-cirinya adalah memiliki volume otak yang lebih besar daripada Megatropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1.350 sampai 1.450 cc. Oh, pantesan Peter otaknya gede. Berarti kalau target gede pinter dong. Iya. Terus tinggi badan antara 190 sampai 210 cm. Terus berat badan antara 30 sampai 150 kg. Wah, banyak. Iya, langsung. Itu aja gitu. Selamat, kalian telah mengetahui berbagai macam manusia purba yang ada di Indonesia. Silahkan kalian buka yang dibimbing oleh salah satu kalian dan temukan buku ajaib yang kalian dapatkan setelah selesai menyelesaikan utama. Selama ini pas saya gendong Ajaib dong. Wah, Doraemon dong. oh iya, ini dia. Wah, itu kan produk baru. Tentang sejarah di sini tertulis dan dijelaskan berbagai macam materi yang bisa kita pelajari. Itu kenapa wawasan kalau kita sering membahas pengetahuan kita di wawasan kita pasti itu semakin bertambah. Maka dari itu teman-teman semua harganya berapa? Jangan tinggalkan akibat sesama jendela. Jangan pernah makan dan tinggalkan. Itu adalah salah satu yang bisa membuat kita menjadi pemenang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Kain tenun disiram dengan air sitrun. Cakep. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.